Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang pilot legendaris yang kembali diuji kemampuannya menyelesaikan misi yang mustahil dilakukan pada zaman sekarang untuk menghancurkan pabrik uranium bahan pembuatan senjata nuklir. Bagaimana aksi pilot ini menyelesaikan misinya? Langsung saja. Awal kisah terlihat para anggota tentara Amerika mempersiapkan penerbangan di sebuah kapal induk. Di tempat lain, salah seorang pilot terbaik bernama Mitchell, lulusan dari sekolah yang bernama Top Gun. Pada kesempatan kali ini, dia diperintahkan untuk melakukan uji coba pesawat tempur hipersonik yang melebihi kecepatan suara, bahkan lebih, yaitu 9 Mach atau 9 kali kecepatan suara. Mitch segera ke pangkalan uji coba pesawat hangar. Setiba di sana, salah seorang anggota di sana memberitahu kalau Jenderal Gunn mengatakan akan menutup uji coba pesawat hipersonik sebab dia merasa telah gagal dalam uji coba untuk mencapai target 10 Mach yang direncanakan. Mitch yang mendengar mengatakan kalau dia berani menjawab tantangan yang ditargetkan sang jenderal dalam uji coba tersebut. Mach 10. Let's give Mach 10. Melihat keseriusan Mitch, apalagi mereka mengetahui kalau Mitch lulusan terbaik sekolah Top Gun, mereka segera melakukan persiapan, biarpun tanpa persetujuan dari jenderal. Control, this is Dark Star. How do you read? Good. Control concurs. Battery's holding at 95%. Runway 21, winds 210. Good. Control concurs. Towers is Dark Star. We're ready for Star. We are taxiing with Information Alpha. Dark Star. Tidak lama, sang jenderal pun datang ke pangkalan pesawat militer. Tapi jenderal tidak bisa menghentikannya sebab semuanya telah berjalan. Jenderal langsung masuk ke ruangan kontrol pesawat tanpa bicara sepatah kata pun dan hanya memperhatikan kegiatan seluruh anggota dan termasuk Mitch yang lagi mengudara. Mitch yang merasa yakin dengan kemampuannya dan pesawat yang ditungganginya langsung melakukan kecepatan tinggi untuk mencapai target yang diperintahkan. Mach 9-1. Para anggota yang memantau membuat mereka semua geleng-geleng kepala. Biarpun dalam kecepatan 9 Mach, salah satu dari mesin terbakar yang diketahui Mitch, dia tetap menambah kecepatan yang menembus lebih dari 10 Mach, sehingga pesawat tersebut meledak. I'll give you that. Maverick! Maverick! Beberapa waktu kemudian, terlihat Mitch telah selamat dan kembali dibawa ke pangkalan militer. Di kantor, Mitch bertemu langsung dengan sang jenderal. Mitch yang merasa pencapaiannya mendapat pujian, ternyata dia malah dikeluarkan dari unit percobaan pesawat dan dipindahkan kembali ke sekolah Top Gun. It was buy some time for those men out there. Keesokan harinya, terlihat Mitch telah berada di sekolah Top Gun, kebanggaannya. Bahkan saat ini pimpinan sekolah Top Gun adalah sahabatnya sendiri, sesama menjadi anggota pilot terbaik bernama Simpson. Mitch segera menemui Simpson yang sudah menunggunya bersama Warlock, komandan perang angkatan laut. Ternyata alasan kuat Mitch dipindahkan ke Top Gun untuk menyelesaikan misi penghancuran tambang uranium ilegal yang melanggar perjanjian anggota negara NATO. Disinyalir uranium tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan senjata nuklir yang dapat menyebabkan perang antar negara.
dan ancaman bagi Amerika beserta negara sekutu yang lainnya. Dari pantauan Warlock, sangat sulit menjangkau pabrik tambang tersebut karena penjagaan di sana sangat ketat menggunakan senjata otomatis, bahkan dikelilingi pesawat tempur dari seri terbaru buatan Rusia. Serving a limited number of fifth-generation fighters. Dengan kemampuan Smith dan analisanya, dia mengatakan menghancurkan pabrik tersebut bisa dilakukan, tapi menggunakan 4 pesawat tempur F-14. 2 di antaranya bertugas mengalihkan perhatian dan yang 2 bertugas menghancurkan pabrik dengan cepat. Simpson dan Warlock yang mendengar segera menjalankan misi yang direncanakan Meade. Sayangnya, dia tidak ikut dilibatkan dalam misi tersebut, tapi ditunjuk untuk melatih 12 anggota Top Gun yang akan diterjunkan dalam misi 21 hari lagi. Top Gun graduates from their squadrons. We want you. Awalnya, Meade menolak sebab dia melihat Dropster, anak dari sahabat Meade yang tewas dalam misi dan masih merasa bersalah atas kematian sahabatnya. Simpson mengatakan kalau tugas tersebut diperintahkan Laksamana Tom Iceman, salah seorang sahabat Meade dahulu di Top Gun. Dia pun kemudian menerima tugas tersebut. Pada malam hari ketika Meade minum di kedai kopi, Iceman menghubunginya, mengucapkan terima kasih telah masuk bergabung dalam misi yang sedang ditanganinya, serta meyakini misi ini akan berhasil atas bantuan Meade. Tidak lama, Meade dihampiri seorang wanita bernama Fanny, mantan pacarnya dahulu semasa di Top Gun. Sekarang, dia sudah menjadi janda memiliki seorang putri bernama Amelia. Dan kebetulan, kedai kopi ini milik mendiang suaminya. Di kedai kopi milik Fanny, ternyata dia memiliki aturan tidak boleh menaruh HP di atas meja dan menghargai wanita bagi setiap pilot yang mampir di sana. Bagi yang melanggar, harus mentraktir seluruh tamu dalam kedai, dan itu terjadi pada Meade. Di sana, ternyata terlihat para pilot yang dipilih untuk melakukan misi, tapi mereka tidak mengetahui kalau Meade adalah instruktur yang akan melatih mereka. Ketika akan membayar semua tagihan, ternyata uang Meade tidak cukup dan terpaksa dilempar keluar oleh para anggota pilot di sana. Dari luar, Meade mendengar Roster memainkan piano sama persis dengan ayahnya, sahabat Meade. Dia langsung teringat saat-saat tewasnya sahabatnya. Pada esok hari, seluruh anggota pilot yang dipilih berkumpul dan diberi arahan Warlocks. Dia memperkenalkan Meade sebagai pelatihnya dalam misi yang telah diperintahkan. Mereka semua terkejut kalau Meade adalah orang yang telah dilemparnya tadi malam. Ketika akan memulai pelajaran, Meade langsung membuang semua buku materi penyerangan yang membuat mereka kaget. Meade menjelaskan buku tersebut tidak ada gunanya, sebab tentu lawan juga memiliki buku panduan tersebut dan musuh lebih mudah menghentikan pergerakan kalian. Dan yang paling penting, kalian harus bisa lebih cepat di luar prediksi mereka. Untuk itu, Meade ingin melakukan pengujian batas maksimal dari kemampuan semua anggota pilot. As briefed, today's exercise is dog. Pilot pertama adalah Von Boy dan Buyback yang akan dibidik Meade sebagai musuh. Dalam aturannya, jika Meade berhasil menembak pesawat mereka, berarti kalah dan harus terbang di atas 5.000 kaki. If I shoot either one of you down, you both lose. Von Boy malah memberikan tantangan jika kalah mereka mendapat hukuman push up 200 kali. Tanpa banyak bicara, Meade menunjukkan keahliannya seorang pilot legendaris yang membuat mereka harus menerima hukuman sendiri. Fanboy, you see him? Break. Break it right! Where's your wingman? Booster, where are you? Hey, let's try not to get fired on the first day. Don't let him... That's a kill. It was all funny. Yes, Team Maverick. That's a kill.
Bahkan seluruh para pilot tetap tidak bisa mampu mengalahkan kemampuan Mitch yang jauh di atas kemampuan mereka, dan akhirnya tetap push up 200 kali. Let's go. 79. Keesokan harinya, latihan kembali dilakukan, tapi Mitch sedikit bermanuver ekstrim yang diikuti anggotanya. Dan beruntung, Mitch berhasil menuntunnya hingga membuatnya bangga. You can bail out anytime. How low you want to go? Altitude. Altitude. 5,000 feet, fellas. You're running out of room. There you go. It's too low. Too late. That's a kill. Not enough. Setelah latihan, Mitch langsung ditegur Simpson atas tindakannya melakukan manuver terlalu rendah dalam latihan, karena itu di luar prosedur latihan, bahkan bisa mengancam keselamatan para pilot. Mitch mengatakan mereka harus bisa melakukan hal di luar prosedur, sebab pada waktu mendesak cara tersebut sangat dibutuhkan, karena Mitch tidak ingin para anggotanya yang melakukan misi tidak selamat seperti yang pernah terjadi pada masa dia bersama temannya. Adam, come home, sir. Di ruangan lain, dua anggota pilot melihat foto anggota Top Gun 30 tahun yang lalu. Mereka melihat ayah roster pernah melakukan misi dengan Mitch. There he is. No. Next to him. He look familiar to you? Keesokan harinya, Mitch menemui Fanny, dan terlihat Amelia, anak Fanny, juga ada di sana. Hari demi hari, kedekatan mereka kembali terjalin seperti masa mereka muda dahulu. Now you're in the Navy. Di kantor militer, Mitch menjelaskan pada seluruh anggotanya tentang misi yang akan mereka jalani. Musuh terbesar adalah waktu, sebab seluruh anggota pilot harus terbang rendah di bawah 100 kaki untuk menghindari deteksi radar musuh. Jika kurang dari 100 kaki, rudal akan aktif dan menyerang. I'll spot you. You're dead. Saat mendekati pabrik uranium, di sana dijaga beberapa pesawat canggih generasi terbaru buatan Rusia yang tidak akan mampu mengalahkannya. Cara satu-satunya harus terbang dengan cepat menuju target sasaran kurang dari 2,5 menit dan menghancurkannya dengan kecepatan paling kurang 600 knot. Dengan itu, semuanya pasti berhasil. Keesokan harinya, mereka segera melakukan simulasi penyerangan sesuai arahan Mitch. The faster you navigate this canyon, the harder you'll fly a route in your nav system that simulates the canyon. Fast, man. Well, no harm in being ahead of schedule. Speed. You're going to the canyon's getting tighter. Negative payback. Forcing the blood from your brain, impairing. Damn it, slow down. Increase the speed. Gotta move, Coyote. Copy. The target is 1 minute 30. We are 2 seconds behind. Increase to 50. You're gonna hit the wall. Watch out, watch out, watch out. Pada malam hari, ketika Mitch sedang duduk sendiri, Ice menghubunginya yang ingin bertemu. Keesokan harinya, Mitch menemui Ice di rumahnya dan menceritakan banyak tentang usahanya dalam melatih anggota pilot yang akan melakukan misi. Dia sangat takut jika terjadi hal yang sama pada anggota tim seperti sahabatnya dahulu. Bahkan merasa karirnya kini semakin berat. I'm not a teacher, Ice. I'm a fighter pilot. Keesokan harinya, Simpson pergi ke ruangan Mitch dan anggotanya, tapi ternyata dia tidak ada. Kiranya mereka sengaja diajak Mitch untuk beristirahat sejenak bermain di pantai. Itu semua sengaja dilakukan Mitch agar tercipta kedekatan yang kuat di antara mereka, dan itu berhasil dilakukan Mitch. Keesokan harinya, Warclock memberitahu misi yang akan dilakukan dipercepat menjadi minggu depan, sebab pabrik uranium ilegal telah mulai beroperasi. Been moved up 1 week in order to avoid. Pada kali ini, Mitch menjelaskan secara cepat untuk menghancurkan pabrik yang berada di bawah lembah.
Dua pesawat akan terbang secara berdampingan dengan kecepatan tinggi menaiki gunung dan menukik tajam ke bawah lembah. Pesawat di depan akan menandai target dan yang di belakang akan langsung menghancurkan target. Mereka akan kembali menaiki gunung yang tinggi melewati batas radar senjata pengintai. Disinilah kemampuan dari masing-masing pilot diuji, seberapa canggih dia mengecoh dan menghancurkan rudal pengintai. Untuk itu, Mitch segera melakukan latihan menghancurkan rudal pengintai. Two pairs of F-18s will fly in a well to a steep dive. This allows you to maintain the only possible attack angle. Teamwork, precise coordination of these aircraft will deliver the kill shot. From blacking out. That's a miss. The mission. A steep climb at that speed. Sitting on your chest, fighting with 1,000 pounds. Your skull crushing your spine. Selesai latihan, Rockstar menemui Mitch menanyakan mengapa dia tidak memasukkan berkas kenaikan pangkatnya. Mitch mengatakan kalau Rockstar belum layak dan harus banyak belajar. Trust your instincts. Don't think, just do. Tidak lama, Warclock memberitahu kalau Iceman telah meninggal. Di pemakaman, tampak Mitch sangat terpukul sebab Ice yang sebagai sahabat dan pelindung selama ini telah pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi. Mitch tiba-tiba dipecat Simpson beralasan metode yang dilakukan Mitch mustahil dilakukan. Simpson mengatakan kalau kini dia sendiri yang akan mengambil alih latihan dan meminta agar Mitch meninggalkan ruangannya. Sir, that is all. Mitch yang masih tidak percaya menemui Fanny, memberitahu pemecatan yang dilakukan Simpson, bahkan melarangnya melakukan penerbangan secara permanen. Fanny berusaha menguatkan Mitch dan menyarankan jangan terpengaruh sebab nyawa para anggota pilot dipertaruhkan dalam misi tersebut. If you lost your wingman up there, Keesokan harinya, di ruangan pelatihan, Simpson memberitahu seluruh pilot kalau kini dia sendiri akan melatih anggota misi sebab Mitch telah diberhentikan karena mengajarkan misi yang mustahil dilakukan. Untuk itu, waktu yang dilakukan menyelesaikan misi diperpanjang menjadi 4 menit. Seluruh anggota terkejut dan mengatakan tentu mereka semua akan tertangkap dan terbunuh. Tidak berselang lama, tiba-tiba monitor simulasi memperlihatkan seseorang melakukan simulasi penyerangan yang dilakukan oleh Mitch. I'm going anyway. nice. Maverick to range control. Confirm green range. Maverick. Mereka semua terkejut melihat kecepatan dan ketangkasan Mitch yang melebihi waktu yang diberikannya. Pada malam harinya, Mitch dipanggil Simon yang membuatnya marah dan bisa dibawa ke pengadilan militer karena telah melanggar aturan yang diberikannya. Tapi setelah memikirkan secara mendalam, nyawa anggota pilot lebih penting dari segalanya. Dan dia kembali menugaskan Mitch melatih anggota pilot, bahkan langsung memimpin misi. Biarpun jabatannya sendiri menjadi taruhannya. Admiral's asking a rhetorical question, Captain.
Keesokan malamnya, Mead memberitahu Fanny kalau kini dia kembali ditugaskan melakukan misi sebagai pimpinan yang langsung terjun ke lapangan. Fanny hanya bisa memberi semangat agar Mead cepat menyelesaikan misi dan pulang dengan selamat. Kini seluruh tim telah berada di kapal induk. Mead membagi tim menjadi 2 yang ikut dengannya dan tinggal di kapal induk untuk berjaga-jaga jika terjadi penyerangan udara. Simpson tidak lupa memberikan semangat pada semua anggota agar melakukan misi dengan cermat, cepat, dan kerjasama. Ditambah lagi, jangan pernah lupa berdoa, itu yang utama. Dagger 4 away. Comanche, Dagger 1. Setelah tim terbang, kapal induk menembakkan senjata untuk menghancurkan pangkalan depan pabrik. No turning back now. Mead dan anggotanya segera melesat dengan cepat, berpacu dengan waktu. 2 minutes and 30 seconds in 3, 2. Mereka melihat dengan jelas banyak senjata pengintai di atas mereka yang sewaktu-waktu akan membunuh mereka jika terjadi kesalahan sedikit saja. We got you, Mav. Don't wait for me. Copy. We're a few seconds behind, Rooster. We gotta move. Tidak lama, pangkalan menghubungi ada 2 pesawat pengintai yang sedang berpatroli. Mead dan tim yang mendapat informasi segera menambah kecepatan agar tidak diketahui mereka. We have to get there before they do. Increase speed. At the airbase, those bandits are gonna move to defend the target. Dari sisi lain, senjata rudal yang ditembakkan sebelumnya telah sampai di pangkalan pabrik dan membuat 2 pesawat pengintai segera ke lokasi pangkalan pabrik. Di posisi Mead dan tim, kini mereka menuju gunung dan langsung menukik ke pabrik uranium sambil menandai dan melakukan tembakan pembuka pabrik. Get me eyes on that target. Come on. Stand by. I've got it. Stand by, Mav. Come on, Bob. Sure. Target acquired. Bombs away. Got impact. Check. Direct hit. Kini, tim di belakangnya yang bertugas menghancurkan pabrik dengan tembakan pamungkas. Shit! Deadeye! Come on, guys, we're running out of time. Band boy, where's my laser? Rooster, there's something almost there. Pull it away! Bombs away! Mereka harus kembali mendaki gunung dengan kecepatan tinggi yang tentu akan berhadapan dengan senjata rudal otomatis. Here it comes! Smoke in the air! Smoke! No warning! Smoke in the air! Phoenix, break right! Emergency jet! Roger 6! Dagger 2 defending! 9 o'clock! Dalam penyerangan rudal otomatis, Mead akhirnya tertembak dan jatuh. No! Anggota yang lain tampak ingin kembali dan menyelamatkan Mead. Tapi Simpson langsung memerintahkan agar mereka semua segera kembali ke landasan. Sebab Simon tidak ingin ada lagi korban. Maverick! Tell him there's nothing he can do for Maverick. Not in the goddamn... Ternyata Mead masih selamat. Tidak lama, helikopter musuh datang dan melihat Mead. Dia segera berlari menghindari tembakan helikopter. Saat terpojok akan membunuh Mead, ternyata itu adalah Roster.
Tapi dia ditembak rudal otomatis dan jatuh. Mead segera mengejarnya. Syukurnya Roster juga selamat. Mead sedikit memarahi Roster karena tidak mengindahkan perintah Simpson untuk kembali ke kapal induk. Mead mengatakan kalau dia sengaja agar ditembak supaya semua tim bisa kembali dengan selamat. I saved your life. That's the whole point. Mereka berdua segera memantau pabrik uranium. Di sana ternyata masih ada pesawat tempur F-14 milik musuh yang tampak sudah usang. There's more over there. Okay. There's guys up there, Matt. Yep. Mereka segera mencek pesawat tersebut, berharap masih bisa digunakan. Ternyata pesawat tersebut masih dapat diterbangkan. Holy shit, man! Here we go. Roster segera menghidupkan GPS yang membuat Simpson dan seluruh tim cukup lega mengetahui Mead dan Roster masih selamat untuk menuju pangkalan kapal induk. Have you lost them? No, sir. Tidak lama, dua pesawat pengintai yang berpatroli mendekat. Mead dan Roster langsung melambaikan tangan kepada mereka, berharap mereka mengira kalau Mead dan Roster bagian dari mereka. Tapi salah satu dari mereka mundur mengambil posisi untuk menembak pesawat Mead dan Roster. Mereka berdua langsung terdiam, merasa ini akan berakhir. Tapi Roster mengatakan ucapan yang pernah dikatakan Mead. Tidak penting bagaimana pesawatnya, yang penting bagaimana orang yang mengendalikan pesawatnya. Dengan cepat, Mead membalikkan keadaan yang berhasil menjatuhkan satu pesawat. Smoke in the air! Hang on! Tell me what you see, smoke in the air! Kini mereka cukup kesulitan menghadapi satu pesawat ini karena si pilot cukup handal mengendalikannya. You got him! Taking a shot! What the? Splitting the... Booster flares now! Here comes another one! Akhirnya Mead dan Roster berhasil mengalahkannya. Last chance. You can do this! Yes! Tanpa disadari, satu pesawat dari arah lain berhasil mengejar. Kini pesawat Mead dan Roster kehabisan amunisi yang membuatnya hanya berjuang menggunakan skill mengelak dari tembakannya. He's already on us! Pull the ejection handles the second I tell you. Wait! We can't outrun this guy. We gotta eject. What? We need altitude. Sure, there's no other way. Tanpa diduga, satu pesawat dari pangkalan induk datang dan langsung menyelamatkan mereka. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your... I'll see you back on deck. Hey, Hangman. Akhirnya mereka semua selamat dan misi dinyatakan berhasil. Di akhir film, terlihat Roster memperhatikan foto dirinya dengan Mead yang sama dengan ayahnya berfoto dengan Mead, dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya yang amburadul membawakan alur cerita, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.